Sejumlah pakar menjuluki pemilu Indonesia itu sebagai the world biggest one day election. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, selamat datang di Bincang Demokrasi di podcastnya KPU Kota Pagar Alam. Dengan saya, Mas Surendri. Hari ini kita akan membahas terkait dengan logistik luar kotak suara dan logistik dalam kotak suara pada pemilihan tahun 2024. Telah hadir bersama kita hari ini Ketua KPU Kota Pagar Alam, Bapak Ibrahim Putra. Selamat datang Pak, salam sehat selalu. Teman pemilih, kalau kita ngomongin pemilu, biasanya hanya berfokus pada hari H pencoblosan. Paslon yang menang atau paslon yang kalah, atau terkait dengan quick count. Tapi tidak banyak yang membicarakan bagaimana caranya kertas suara bisa sampai ke TPS di kabupaten kota di pelosok, di kelurahan desa di pelosok dengan aman. Tanggapan Pak Ketua terkait hal ini, silakan Pak Ketua. Ya, terima kasih. Betul Pak Host. Ada yang selama ini kita sebut sebagai para aktor di balik layar pendistribusian logistik. Dan saya perlu informasikan bahwa logistik pemilihan tidak cuma asal dimasukkan ke dalam kotak, lalu didistribusikan ke tempat TPS-TPS tertentu. Ada aturan ketat yang menyertai dalam pendistribusian logistik tersebut. Jadi di sini bahkan dibagi menjadi dua kategori sakral dan aturan ketat, yaitu logistik yang di dalam kotak dan logistik yang berada di luar kotak. Dan itu pun dalam pendistribusian logistik di sini mengikutsertakan pendampingan yang melekat, yaitu pada pihak kepolisian dan Bawaslu setempat ya. Setempat. Baik Pak Ketua, terkait dengan logistik luar kotak suara dan logistik dalam kotak suara, tentunya Pak Ketua dapat menjelaskan secara digit item apa saja yang di luar, item apa saja yang ada di dalam kotak suara. Silakan Pak Ketua. Baik, untuk item-item yang di luar kotak pendistribusian, yaitu pertama bilik suara, tanda pengenal, badge, daftar pemilih tetap, DPT, alat tulis, kantong plastik besar, buku panduan untuk KPPS. Dan sedangkan yang di dalam kotak suara, yaitu surat suara, formulir, sertifikat hasil perhitungan, form C hasil, tinta pemilih, segel plastik, kabel tis atau kabel tis, atau segel plastik ini, segel kertasnya, dan yang terakhir yaitu alat coblos. Alat coblos. Baik Pak Ketua, tentu dari teman-teman pemilih ini sempat berpikir, kok bisa sih? Kenapa jadi harus ribet ini untuk ngurusin logistik? Harusnya kan cukup masukkan dalam satu karung, naik ke truk atau puso, distribusikan, tentu selesai. Nah, dari teman-teman pemilih yang berpikiran seperti ini, tentunya tanggapan Pak Ketua apa terkait hal ini? Jangan salah, pemisahan ini ada dasar hukumnya loh. Di PKPU itu punya tujuan krusial, yaitu akurasi keamanan logistik dalam kotak. Adalah logistik yang berisi hak suara dan hasil rekapitulasi, sifatnya rahasia dan berkekuatan hukum tetap. Makanya selesai pemungutan suara, kotak disegel, digembok. Selain itu, dalam distribusi logistik KPU menganut 6 asas, yaitu 6T, yaitu azas, menganut azas 6T, yaitu pertama tepat jumlah, yang kedua tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, dan tepat biaya, efisiensi. Selain prinsip 6T di atas, di sini penambahan 2 asas, yaitu azas keamanan
dan azas transparansi atau akuntabilitas. Oke, betul Pak Ketua. Dari 6 azas ditambah dengan 2 asas keamanan dan asas transparansi itu memang jadi pegangan KPU, dan itu sangat betul. 6T dan tambahan 2 inilah yang menjadi pegangan KPU tentunya. Dan banyak pengamat internasional seringkali menyoroti pemilu di Indonesia, baik pemilu serentak ataupun pilkada, sebagai salah satu fenomena elektoral yang paling unik, masif dan kompleks. Sejumlah pakar menjuluki pemilu Indonesia itu sebagai the world biggest one day election atau pemilu satu hari terbesar di dunia. Terus selain itu juga tingkat kompleksitas logistik paling rumit atau high complex. Jadi memang paling rumitnya Pak Ketua, kita itu selain harus bikin surat suara yang begitu beragam, khususnya untuk pemilihan legislatif, setiap daerah tentu punya pasangan calon masing-masing. Terus lagi desainnya tentunya harus sesuai dengan daerah tersebut. Terus lagi belum lagi distribusinya. Distribusi logistik kita itu hampir menggunakan seluruh alat transportasi, mulai dari udara, pesawat atau helikopter, terus kendaraan laut, sungai, kapal, atau kapal yang kecil itu kayak perahu atau ketinting, itu biasa dipakai oleh teman-teman yang di perairan. Belum lagi yang di darat tentu akan menggunakan mobil, motor, bahkan ada yang menggunakan gerobak. Apalagi untuk teman-teman pemilih kita yang ada di daerah pegunungan, daerah yang tinggi, biasanya motornya motor trail itu ya, motor yang pakai rantai itu rodanya. Kadang-kadang juga harus mereka berjalan kaki untuk sampai ke TPS tujuan. Dan ini tentunya bukan hal yang mudah yang harus dijalani oleh teman-teman pelaksana di tingkat bawah. Selain itu juga Pak Ketua, obrolan terkait logistik pemilihan atau pemilu ini tentunya sangat sangat menarik untuk kita ulik dari sudut pandang yang berbeda. Cuman apalah daya, hanya waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan di sesi berikutnya kita bisa mengadakan lagi podcast terkait dengan logistik ini, mungkin dengan tema distribusinya. Kali ini kan kita kan membicarakan distribusi logistik yang di luar dan logistik yang di dalam kotak suara. Nah, mungkin akan di sesi berikutnya saya mohon izin juga dengan Pak Ketua, mohon waktu dan perkenannya. Nanti kita adakan lagi podcast terkait dengan distribusi logistiknya. Oke teman pemilih, sekian podcast kita kali ini. Saya Mas Henry bersama dengan Ketua KPU Kota Pagalaram, Ibrahim Putra. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.